Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan waktu kesehatan untuk melakukan presentasi ulang atau menjelaskan ulang materi pembelajaran tentang tarbiyatul manakib, yang mana di dalamnya kita akan membahas beberapa hal, yaitu kekuatan doa dan pemahaman tawassul, serta makna bacaan istighosah. Kemudian ada lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam dan juga adab dalam berdoa. Nah, tujuannya di sini adalah memahami dasar syariat dalam amalan manakib al-Qadiri. Nah, yang mana keutamaan pertama yaitu keutamaan ya Arhamar Rahimin, di mana kalimat kunci doa Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang kedua merupakan keutamaannya ialah Allah menjawab doa dan menyembuhkan beliau, yang mana dengan doa ya Rahman Rahimin ini Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan jawaban dari doanya, yaitu sebuah kesembuhan. Nah, yang ketiga adalah malaikat khusus untuk kalimat ini dengan membaca 3 kali membuat malaikat berkata mintalah. Nah, terus selanjutnya yaitu tafsir ujian Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beberapa ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berkata bahwasannya bentuk kemudaratan, yaitu fisik, terputusnya wahyu atau sulit beribadah. Nah, yang kedua adalah dalam menghadapi ujian. Nah, selanjutnya yaitu logika pengulangan istighosah. Nah, ada beberapa dalil yang membahas tentang logika pengulangan istighosah ini. Dalil-dalil tersebut dari hadis yang mengenai pengulangan doa. Tujuannya adalah memperbanyak hadirnya malaikat. Nah, tujuan dari istighosah tidak lain selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk memperbanyak hadirnya malaikat. Nah, mengapa diharapkan banyak hadirnya malaikat, yang mana ketika malaikat itu hadir ke dalam majlis merupakan suatu kemuliaan bagi majlis itu sendiri, karena didatangi makhluk Allah yang sangat mulia, yang mana ketika malaikat datang mereka juga akan mendoakan kita yang berada dalam majlis tersebut. Nah, yang mana istighosah ini setiap baitnya diulang sebanyak 3 kali. Nah, apa saja kekuatan doa untuk orang lain? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasannya doa itu juga memiliki sebuah kekuatan, yang mana kekuatan itu bisa dipersembahkan atau diberikan kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah makna farij alal muslimin. Nah, yang kedua adalah doa untuk saudara seiman tanpa sepengetahuan mereka sangat mustajab. Contoh ketika berdoa untuk istighfar, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, dan juga doa-doa yang lain. Nah, yang ketiga adalah kekuatan dari doa itu, yaitu malaikat mengamini dan mendoakan yang sama untuk pendoa. Nah, ketika kita berdoa kepada sesama orang muslim, sesama orang mukmin yang bersama iman dengan kita, maka apa yang kita doakan kepada saudara-saudara kita seiman dan seislam, maka malaikat juga mengamini dan juga mendoakan hal-hal yang sama kepada kita. Nah, ketika malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang seiman, maka itu lebih dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci. Mengapa? Karena dia tidak dibarengi dengan hawa nafsu dan juga hal-hal yang lain, yang mana makhluk Allah yang satu ini selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan juga menjauhi segala
larangannya. Berbeda dengan manusia yang mana hatinya masih bisa berbolak-balik untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga yang namanya Asmaul Husna dan panggilan ya Rob. Nah, di sini yaitu Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ialah asma-asma Allah yang mulia, yang mana ada ya Rahman, ya Rahim dan juga Asmaul Husna yang lain. Nah, kedua, jika hamba memanggil ya Rob sebanyak 4 kali, Allah menjawab mintalah. Nah, ketika kita membacakan ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, maka Allah itu menjawab mintalah. Nah, setelah itu maka mintalah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Insya Allah dengan izin Allah apa yang kita harapkan itu dikabulkan. Dan yang ketiga ialah digunakannya dalam istighosah sebagai adab berdoa. Nah, itu merupakan keutamaan juga dari Asmaul Husna dan panggilan ya Rob. Nah, hakikat torikoh. Nah, ada beberapa juga tentang yang membahas hakikat torikoh, yang mana yaitu satu tentang nasihat. Nah, matilah sebelum mati, artinya mematikan hawa nafsu. Dan yang kedua adalah jalan menuju Allah adalah dengan meninggalkan hawa nafsu. Nah, sedangkan yang ketiga filosofinya dunia seperti samudra, amal sebagai perahu. Nah, kedudukan doa dalam ibadah, yang pertama doa adalah inti ibadah. Mengapa demikian? Karena setiap ibadah yang kita lakukan selalu mengandung yang namanya doa. Ketika kita sholat pasti melakukan doa, ketika zakat pasti melakukan doa, ketika kita pergi haji bagi orang yang mampu kita juga melakukan doa. Nah, yang kedua adalah ibadah tanpa doa seperti tubuh tanpa sumsum, artinya tiada guna. Dan yang ketiga adalah doa menunjukkan kerendahan dan juga kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doa dan konsep bala. Nah, ada konsep bala juga dalam doa. Doa bisa menolak bala yang turun maupun belum turun. Nah, yang kedua adalah ujian paling berat diberikan pada para nabi dan juga wali. Nah, yang ketiga adalah derajat ujian sebanding dengan iman. Nah, tingkat hati dalam menghadapi bala. Nah, ada tingkatan hati kita bagaimana ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah melihat pahala di balik ujian. Nah, yang kedua adalah pasrah total atau taslim, dan yang ketiga adalah cinta sehingga kita lupa untuk meminta bala diangkat. Nah, terus kemudian ada yang namanya bentuk pengabulan doa. Nah, doa yang dikabulkan itu ada doa yang dikabulkan secara langsung, ada doa juga yang ditunda waktunya, dan ada doa yang diganti dengan kebaikan akhirat dengan dan yang keempat adalah syarat tidak meminta dosa atau memutus silaturahmi. Nah, selanjutnya bagaimana adab kita dalam berdoa? Nah, yang pertama yaitu yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun caranya nanti Allah memberikan, baik seperti yang kita sebutkan di awal, entah itu dikabulkan langsung ataupun ditunda ataupun diganti dengan kebaikan akhirat. Nah, yang kedua Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Nah, yang ketiga adalah adab fisik. Nah, ketika kita melakukan doa, angkat tangan, gunakan perut jari, nah, kemudian usap wajah, itulah adab berdoa. Terus juga ada meminta atau zikir. Nah, ada hadis tentang meminta segala hal. Nah, yang kedua adalah ada juga yang menunjukkan zikir itu lebih utama. Nah, kesimpulannya itu tergantung makom batin masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di penjelasan kita saat ini tentang istighosah, yang mana ketika kita berbicara tentang istighosah itu juga sangat luas pembahasannya. Namun karena singkatnya waktu yang bisa saya berikan pada hari ini, mungkin sampai di situ untuk pembahasan kita tentang bagaimana
urutan-urutan dalam melakukan istighosah dan juga apa keutamaan-keutamaan dalam melakukan istighosah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.